Selamat pagi, siang, sore, Miss dan Pak. Saya Sarah Jeliga. Saya akan mempresentasikan materi PPT saya mengenai musim bahari yang saya rancang kali ini. Nah, eh, diawali dengan eh, program ruang yang area pertama itu merupakan biota laut yang bersifat public collection yang dianalisis berdasarkan fasilitas, jumlah maupun luasannya, dan juga sirkulasi sekitar 30% yang menghasilkan luas minimum sekitar 160 meter persegi. Kemudian untuk area selanjutnya itu merupakan area keramik yang menghasilkan luas minimum sekitar 150 meter persegi. Kemudian untuk permasalahan yang ada di site existing itu biota laut itu dulunya berada di gedung C lantai 2. Namun setelah kebakaran, area tersebut itu belum dihadirkan hingga saat ini. Nah, jika sebelum kebakaran itu tetap juga ada beberapa poin-poin yang diperhatikan seperti displaynya itu kurang menarik dan koleksinya itu seolah-olah ditempatkan begitu saja. Kemudian minimnya akan pencahayaan disebabkan oleh terlalu mengendalikannya pencahayaan alami. Untuk masalah generalnya seperti adanya penggaraman pada dinding, kurangnya minat pengunjung khususnya anak muda, permainan teknologi sangat dikit, narasi kurang teratur yang menyebabkan sirkulasi membingungkan. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya yang ada di area keramik itu hampir sama dengan biota laut, karena keduanya juga berada di gedung C lantai 2, dan secara visualnya itu displaynya itu juga kurang menarik karena tidak adanya base mounting atau permainan tinggi level pada display, sehingga terkesan monoton atau tidak teratur. Dan poin kedua ini lebih membahas menuju ke solusi desain, di mana kedua area ini akan dirancang di gedung A2 lantai 1 yang sudah disesuaikan pada tema besar yang tergodong sebagai koda cerita. Ruang ini akan ditempatkan sesuai narasi yang sudah disusun secara keseluruhan. Kemudian sebelum masuk ke konsep, ini ada tema keseluruhan yang diangkat bersama teman-teman, yang itu menggunakan style contemporary tradisional dengan konsep cerita yang kata kuncinya itu within through bahari. Untuk konsep biota laut itu, yang poin pertama itu konsep citra mengangkat kata kunci heritage immunity, jadi kayak memberikan tempat bagi pengunjung untuk memperkenalkan berbagai spesies biota laut dan menjadikan ini sebagai awareness yang patut dijaga ataupun dirawat agar ekosistem laut itu dapat terjaga dengan baik. Untuk warnanya, untuk warna earth tone untuk menciptakan karakter museum bahari, dan warna dari citra ruangan tersebut yang menerapkan skema warna kelautan. Untuk konsep bentuknya, bentuk geometris dan simetris dari atas dasar arsitektur bangunan existing, dan organik itu dari simbol gelombang laut ataupun ombak. Untuk pencahayaannya, menggunakan pencahayaannya tersebar secara merata dan tambahan cahaya sebagai focal point atau aksen yang ingin ditonjolkan untuk menciptakan kesan dramatis. Untuk materialnya, itu menggunakan material yang dapat sebagai solusi masalah musim bahari juga yang itu tahan lama, mudah dibersihkan, kuat, tidak mudah terbakar, tahan cuaca, serta pengalaman dan bersifat tidak beracun. Juga dengan material yang dapat mendukung citra ruangan dengan finishing yang terkesan alami, clean, dan fresh. Untuk konsep keramik itu mengangkat kata kunci akreok bawah laut, yaitu membangun suasana antara lagam tradisional Tionghoa dengan citra museum bahari sebagai flashback untuk menghargai warisan cagar budaya air, dan jembatan mereka untuk menikmati keindahan penemuan keramik. Untuk warnanya itu hampir sama dengan yang biota laut, bedanya yang citra di sini menggunakan warna merah, hijau, kuning, emas, coklat sebagai representasi ciri khas warna arsitektur bangunan Tionghoa. Untuk konsep bentuknya, menggunakan bentuk geometris dan simetris yang terkesan tegas, seperti pantat perahu atau kapal yang digunakan oleh masyarakat dalam penemuan keramik sekaligus oleh bangsa asing dalam melakukan perdagangan dan dan bentuk organik ini diambil dan bentukan porselen yang melengkung. Untuk konsep materialnya sama pencahayaannya itu sama-sama kayak yang biota laut, bedanya untuk finishingnya itu lebih ke natural look, rustic ataupun bold pada beberapa titik point. Berikutnya ada setting cerita yang dari abstrak hingga koda. Nah, ini kayak abstraknya itu lebih ke memperkenalkan kekayaan di pra-Indonesia, karena penemuan-penemuan ini memiliki nilai historis yang tinggi itu ataupun dari segi kualitas yang tinggi itu, mereka jadi incaran dan menjadi terancam yang menyebabkan konflik. Masuk ke evaluasi, kasus tersebut pun menjadi perhatian publik untuk dilestarikan, dilindungi, dan dikonservasi. Masuk ke konservasi, tanpa disadari keserakahan dari masyarakat maupun bangsa asing itu membawa pengaruh bagi Indonesia. Nah, untuk kodanya itu lebih ke pesan-pesan ataupun tindakan yang harus dilakukan
pada latar belakang area tersebut. Kemudian ini ada color dan material box pada area biota laut dan juga area keramik. Ini masuk ke layout dan tampak potongan biota laut. Nah, layoutnya itu lebih ke bentuk ruang yang memanjang dengan sirkulasi yang lebih fleksibel atau lebih bebas. Jadi kayak eh, tidak ada poin tertentu ataupun titik pemberhentian tertentu. Jadi pengunjung diberi kebebasan dan untuk mengalangi dari awal hingga akhir yang memasuki area transisi. Kemudian ini ada perspektifnya. Nah, di awal-awal itu pengunjung akan melihat kata yang berupa marine biota. Ini sebagai bentuk pengenalan ruang dan mempengaruhi persepsi motorik mereka ketika masuk. Kemudian pengunjung pun akan dialihkan dengan menonton animasi terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan menjelajahi display koleksi. Nah, ketika sudah menonton, mereka lalu akan seakan-akan berada di dalam kehidupan laut. Mereka akan bertemu dan melihat sejumlah koleksi yang tersebar di display. Nah, ini masih seperti melihat koleksi. Selain melihat koleksi, mereka juga akan membaca infografi yang terdapat pada panel sisi atas display. Kemudian ini menyangkut sedikit poin pada furnitur, pada aktivitas-aktivitas selain yang tadi di-mention, juga ada aktivitas lain yang dapat yang dapat mempengaruhi multisensorinya dan memperkuat pengalaman mereka ketika berada di dalam ruangan tersebut. Kemudian untuk poin selanjutnya pada furnitur saya juga mengangkat poin pembersihan, di mana untuk kebersihannya itu easy dalam maintenance, cukup dilap saja. Untuk pencuriannya saya juga sudah memperhatikannya, di mana saya menjadi fokus utamanya itu lebih ke iPad, karena koleksi display ikan ini berupa replika, jadi saya fokus utamanya lebih ke iPad yang menggunakan twist lock key. Untuk keselamatannya sudah ada sirkulasi yang gerak dan menggunakan ukuran standar yang mendekati standarisasi. Sirkulasi gerak ini bertujuan untuk khususnya disabilitas seperti yang menggunakan kursi roda. Kemudian ini untuk area transisinya, nah sebelum memasuki ruang keramik juga ada area transisi sebagai dimensi baru untuk memasuki ruang lain. Nah, display di atas ini seperti menggambarkan kepakaran dengan keramik yang terbengkalai ditemukan di permukaan laut. Juga ini ada penjelasan mengenai bahwa perjalanan tidak hanya sampai di sini, juga ada penemuan berharga lainnya yang bernilai tinggi di permukaan laut. Ini ada layout dan tampak potongan dari ruang keramik. Jadi layoutnya itu lebih ke bentuk ruang memanjang dengan arus sirkulasi seolah-olah memasuki ruang per ruang gitu. Lebih ke linear. Terus ini ada perspektifnya, jadi kayak pengunjung itu melihat melalui sela-sela mulai partisi yang menyerupai jendela dengan langgam Tionghoa pada masa lalu. Kemudian mereka melihat koleksi, membaca infografi yang menjelaskan mengenai asal-usul penemuan keramik. Ini juga sama, bedanya ini lebih ke proses pembuatan keramik. Kemudian kalau ini perspektifnya lebih ke interactive zone yang ditempatkan di akhir perjalanan sebagai penutup, dan interactive zone ini berisi pesan-pesan ataupun tujuan dari latar belakang area yang dirancang. Di sini juga ada hologram, jadi kayak mempengaruhi multisensori mereka dan pengalaman mereka. Ini juga sama aktivitas yang mempengaruhi multisensori mereka. Kemudian ini poinnya juga sama, yang furnitur saya menyinggung poin pembersihan, pencurian, dan keselamatan, di mana saya sudah beri rongga yang cukup luas untuk kebersihan, dan untuk pencurian saya juga beri sistem lock system gitu. Untuk desainnya itu saya lebih ke menyinggung pada base mounting ini. Jadi jenis koleksinya kan itu ada dua, detail bagian luar muka dan di dalam muka. Untuk luar muka itu saya pakai tiang besi, sedangkan untuk di dalam itu saya pakai sandaran akrilik. Jadi pengunjung itu dapat melihat detail koleksi itu secara menyeluruh dan nyaman dipandang. Kemudian ini ada program ruang dari area sejarah bangunan pertama, itu luas minimnya sekitar 230 meter persegi. Ini ada konsep dari area komunitas yang mengangkat kata kunci implication the effective future, menggunakan warna-warna netral monoton seperti abu putih yang mendukung suasana modern kontemporer dengan bentuk-bentuk yang geometris simetris untuk menciptakan kesan tegas, luas, bersih, dan sederhana. Menggunakan materi yang bersifat
ringan karena berada di lantai 3 dan menggunakan pencahayaan yang alami sebagai untuk menyangkut rasa nyaman dengan keterbukaan dan keluasan dalam berdiskusi yang dapat tercapai. Kemudian ini ada area sejarah bangunan yang mengangkat kata kunci now and then, yang menampilkan sejarah bangunan pada tempo dulu yang terus berkembang dan beradaptasi hingga kini. Menggunakan warna-warna yang dasar seperti warna putih, beige, warna cream, dan juga menggunakan permainan garis tegas sederhana yang merupakan ciri gaya rumah kolonial Belanda dan citra bangunan existing. Untuk pencahayaannya, dia juga menggunakan alami sebagai respon dalam menghargai bangunan cagar budaya dan memperlihatkan bentuk elemen bangunan existing. Kemudian ini ada karada material dari ruang komunitas dan juga ruang sejarah bangunan. Ini ada layout dan isometri dari ruang komunitas. Jadi sirkulasinya itu lebih ke linear dengan penempatan furnitur dan peralatan itu ada di tengah-tengah sebagai highlight ataupun sebagai on point-nya. Kemudian ini ada perspektifnya. Jadi ini lebih ke membahas seputar isu maritim muda dan ini juga ada media informasi dan foto-foto pencapaian mereka. Ini ada diskusinya, jadi discussion zone ini menerapkan konsep yang lebih terbuka sebagai highlight dan juga agar itu pengunjung itu tidak berdiskusi hanya pada satu kelompok, tapi dengan kelompok lain. Jadi ada keterbukaan yang saling berdiskusi karena tujuannya itu lebih ke menukar ide dan memecahkan solusi masalahnya pada program ini. Kemudian ini ada layout dan isometri dari ruang sejarah bangunan. Jadi layout sirkulasinya lebih ke zigzag ataupun linear. Ini ada perspektif dari ruang sejarah bangunan yang menampilkan gambaran pada bangunan tempo dulu yang memiliki nilai sejarah tinggi dan bangunan-bangunan yang sekarang sebagai bangunan cagar budaya yang patut dilestarikan. Kemudian ini ada perspektif selanjutnya yang menampilkan fasilitas lain seperti mereka tuh dapat berfoto dengan diorama, duduk di bench, terus gudang yang menyerupai itu gudang yang untuk koleksi diorama juga disesuaikan seperti bangunan zaman dulu. Kemudian saya juga ada menyinggung pada ergonomi atau pada aspek biologis. Pada aspek biologis ini saya membahas mengenai kebisingan yang terjadi pada existing itu suara-suaranya itu timbul dari ascending, dari suara-suara bagian luar ataupun suara-suara verbal. Nah, untuk rekomendasinya itu menggunakan AC Center Unit. Yang kedua itu menggunakan standing AC tapi dapat dikamuflase seperti gambar ini. Ataupun menggunakan tambahan material seperti rock wool ataupun menggunakan material tambahan seperti silikon dari rotobras yang dapat mengurangi transmisi kebisingan, getaran, dan suara benturan. Nah, ini saya menyinggung yang Makcon, di mana implementasinya saya floor-nya itu saya menggunakan yang rotoblast, untuk wall-nya saya menggunakan rock wool sebagai pengurangan kebisingan yang terjadi pada speaker ataupun suara-suara verbal. Nah, untuk penggunaan lantainya itu saya menggunakan rock wool, saya menggunakan Akoya wood yang linear pada area keramik untuk menciptakan kesan yang tadi saya mention sebelumnya, natural look dan maupun rustic. Untuk yang area biota laut itu saya menggunakan terajo dari TMAC yang menciptakan kesan alami, fresh dan bersih. Untuk ceilingnya saya menerapkan itu drop ceiling pada area biota laut itu untuk mendukung linearasi yang seakan-akan mereka itu berada di dalam laut. Dan kemudian untuk dari keempat ruangan itu kan saya banyak sekali menerapkan kayak infografi ataupun gambar-gambar. Jadi saya mengambil detail menerapkan gypsum, terus ini ada finish stiker custom dari infografi menggunakan adhesive glue. Kemudian untuk
untuk kolom-kolom ataupun untuk penambahan struktur kolomnya, saya menggunakan glue lamp dari Woodlamp Indonesia, dan untuk area keramiknya itu saya juga menggunakan conwood untuk mendukung si eh, narasinya yang kayak seakan-akan itu dia kayak ada struktur-struktur kayu yang mendukung seolah-olah dia berada di eh, arsitektur lagam Tionghoa pada zaman dulu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Pak Nis.